Bab 1466. Seorang pria kekar dengan tuxedo masuk dengan beberapa penjaga keamanannya mengikuti di belakangnya. Auranya yang kuat mengejutkan beberapa karyawan di sana. Secara alami, dia hanya bisa mengejutkan orang-orang itu. Sejauh menyangkut Zeke dan yang lainnya, pria kekar itu sama lemahnya dengan semut. Pria kekar itu bergegas mendekat setelah dia mendapat panggilan bantuan dari Mary. Itu adalah kesempatan besar baginya untuk bermain sebagai pahlawan. Tidak mungkin dia akan membiarkan hal seperti itu berlalu begitu saja. Namun, dia terkejut dengan keadaan mengerikan tempat itu ketika dia masuk. Apa yang terjadi? Jika pria kekar itu melihat apa yang terjadi di sana beberapa detik yang lalu, dia tidak akan sesombong dirinya. Mary terisak saat dia berlari ke lengan pria itu, "Kamu akhirnya di sini. Kamu harus membantuku." Mereka menggertakku. Bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa Maria dan pria kekar itu memiliki hubungan istimewa. Pria kekar itu membelai pantat Mary dan membujuk, "Jangan khawatir. Aku di sini sekarang, jadi tidak ada yang bisa menggertakmu. Katakan padaku apa yang terjadi. Abaikan spesifiknya. Aku akan memberitahumu semuanya setelah diselesaikan." "Baik-baik saja maka." Pria kekar itu kemudian bertanya, "Siapa yang bertanggung jawab atas Linton Group?" Lacey melangkah maju. "Ya. Halo, Direktur Weller. Saya yakin kita pernah bertemu sebelumnya." Pria kekar itu mengangguk. "Ah, Mes. Hinton. Siapa sangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Saya tahu Anda terus terang, jadi saya tidak akan bertele-tele. Saya di sini hari ini untuk meminta Anda membiarkan Mary terus bekerja di perusahaan Anda. Saya berharap Anda akan melakukannya untuk saya." Zeke tahu bahwa pria itu mengancam Lacey, jadi dia menjadi marah. "Bagaimana jika kita menolak untuk melakukannya?" Pria kekar itu menyatakan dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu aku harus meminta maaf karena mengatakan hal berikut. Nona Mary telah bertanggung jawab atas kolaborasi perusahaan kita sejauh ini, jadi jika dia pergi, kemitraan kita akan berakhir juga." Zeke menyimpulkan, "Jadi, Anda mengancam saya." Pria kekar itu menyeringai. "Anda boleh berasumsi demikian jika Anda mau. Omong-omong, saya harus memberitahu Anda bahwa saya tidak hanya mewakili perusahaan saya. Saya mewakili ketiga pelanggan utama perusahaan Anda, dan pengaruh saya bahkan dapat meluas ke semua pelanggan Anda." Mary tampak senang dan gembira setelah mendengar kata-kata itu. Jika pria kekar itu mundur dari kesepakatannya dengan Linton Group, perusahaan harus menanggung kerugian yang luar biasa. Orang waras manapun tidak akan membiarkan perusahaan mengalami kerugian itu hanya karena satu karyawan mengganggu mereka. Sayangnya, Zeke tidak peduli dengan semua itu. "Kalau begitu aku juga akan minta maaf karena sepertinya kolaborasi kita baru saja berakhir." Semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira Zeke akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri hanya untuk melukai musuhnya. Tanpa dukungan pria kekar itu, Linton Group akan kehilangan keuntungan miliaran. Lacey sedikit bermasalah. "Zeke, haruskah kita mempertimbangkan kembali? Tidak perlu menanggung banyak kerugian demi seorang karyawan." Zeke menghiburnya. "Jangan khawatir, Lacey. Aku akan memperkenalkan pelanggan yang lebih baik ke perusahaan. Jangan terima pelanggan kecil seperti dia lagi." Pria kekar itu menjadi pucat. Perusahaannya adalah salah satu dari 10 perusahaan teratas di Ateville, tetapi Zeke menyebutnya sebagai pelanggan yang lemah. "Sial, pria itu benar-benar serakah." Mary mengejek. "Jangan sombong dulu, Zeke Williams. Izinkan saya berbagi berita buruk dengan kalian. Setiap perusahaan dominan di Ateville adalah anggota Kamar Dagang Ateville, dan Direktur Weller adalah kepala sekretariat asosiasi itu. Semua yang dia butuhkan lakukan adalah menyebarkan berita. Setiap perusahaan di Ateville akan terlalu takut untuk bekerja dengan Anda segera. Jika itu terjadi, Linton Group tidak lebih dari sekam kosong. Kita bisa hidup bersama, atau Anda bisa mati sendiri. Pilihan Anda." Bab 1467. Lacey menjadi sangat pucat. "Zeke, aku baru ingat bahwa Direktur Weller, memang, kepala sekretariat Kamar Dagang Ateville. Organisasi itu adalah organisasi komersial terbesar di Rahasia, dan Linton Group baru-baru ini melamar menjadi anggota. Perusahaan kami tidak dapat bertahan jika kami pergi terhadap anggota organisasi mereka." Namun, Zeke tetap teguh pada pendiriannya. "Jika Kamar Dagang Ateville benar-benar bagus, maka mari kita jadikan Linton Group sebagai kepala organisasi itu." Ledakan. Mary dan Direktur Weller tertawa bersama.
Kamu idiot yang tidak tahu apa-apa karena mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Kepala Kamar Dagang Ateville adalah Menteri Keuangan di Rahasia. Aku tahu kamu dulunya adalah Marsekal Agung, tetapi kamu telah kehilangan kekuatan hidupmu dan tidak lagi memiliki kekuatan yang pernah Anda miliki. Anda tidak dapat bersaing dengan pria itu lagi. Zeke tersenyum. Mungkin dia akan mundur untukku. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Astaga! Aku ingin tertawa terbahak-bahak di sini. Ikutlah denganku, Mary. Lihat saja saat aku menghancurkan Linton Group secara perlahan dan menyakitkan. Pria kekar itu meraih tangan Mary dan berbalik untuk pergi setelah dia berbicara. Mereka baru saja sampai di pintu depan ketika seorang pria dengan tuxedo bergegas mendekat. Semua orang tercengang ketika mereka melihat pria yang dimaksud. Bukankah itu Direktur Buffett dari Oceana Group? Perusahaannya baru-baru ini berhasil mencapai 500 perusahaan multinasional paling kuat di dunia. Direktur Buffett adalah salah satu dari 10 orang terkaya di Rahasia, dan Oceana Group adalah salah satu anggota kunci Kamar Dagang Ateville. Apa yang dia lakukan di sini? Direktur Buffett agak terkejut ketika dia melihat betapa berantakannya tempat itu, tetapi dia dengan cepat menyesuaikan ketenangannya sebelum berjalan ke Leslie. Permisi, apakah Anda Nona Leslie Hinton dari Linton Group? Leslie mengangguk penasaran. Ya, saya. Halo. Leslie tidak mengenal Direktur Buffett secara pribadi karena mereka bahkan belum pernah bertemu. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Direktur Buffett berbicara dengan hormat. Halo, Miss Hinton. Saya adalah kepala Oceana Group, dan kami yakin Linton Group akan tumbuh pesat. Oleh karena itu, kami ingin bekerja sama dengan Linton Group, dan kami berharap Anda akan sangat baik untuk mengizinkan kami melakukannya. Leslie sangat gembira. Grup Oceana sedikit lebih kuat dan lebih kaya daripada pelanggan terbaik grup Linton, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh pria kekar itu. Merupakan kehormatan bagi Linton Group untuk dapat bekerja sama dengan Oceana Group. Namun, mengapa Direktur Buffett meminta untuk bekerja dengan Linton Group? Nona Hinton. Nona Hinton. Direktur Buffett memanggil dengan hati-hati seolah-olah dia takut dia menolak tawarannya. Leslie akhirnya datang dan dengan cepat menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja dengan Direktur Buffett. Ini hampir tengah hari. Bagaimana kalau saya mentraktir Anda makan siang, dan kita bisa membicarakan kolaborasi kita? Direktur Buffett segera menambahkan, tidak, itu tidak perlu. Saya akan mentraktir Anda. Biarkan saya membelikan Anda makan siang. Pria kekar itu sangat marah dan kesal saat menonton adegan itu. Apa yang sedang terjadi? Oceana Group milik Direktur Buffett berada pada tingkat kekuasaan yang sama sekali berbeda, jadi mengapa Direktur Buffett meminta untuk bekerja dengan Linton Group? Apalagi, Direktur Buffett mencoba menenangkan Leslie Hinton. Lebih buruk lagi, Direktur Buffett pernah menjadi salah satu pemain utama Kamar Dagang Ateville. Pria kekar itu baru saja mengklaim bahwa anggota Kamar Dagang Ateville tidak akan pernah bekerja dengan Linton Group. Itu sangat memalukan karena Direktur Buffett muncul pada detik berikutnya, meminta Linton Group untuk berkolaborasi dengan mereka. Pria kekar itu berseru, Direktur Buffett, sungguh dunia yang kecil. Saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Direktur Buffett menoleh ke pria kekar itu, terkejut. Ah, Direktur Weller. Anda di sini juga. Apakah Anda di sini untuk meminta Linton Group bekerja sama dengan Anda? Bab 1468. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya. Saya dulu bekerja dengan Linton Group, tetapi perusahaan ini tidak bermoral. Itu sebabnya saya menghentikan kerja sama saya dengan mereka. Selain itu, saya telah memutuskan untuk menambahkan Linton Group ke daftar hitam dan melarang anggota Kamar Dagang Ateville bekerja dengan mereka. Direktur Buffett, sebagai Kepala Sekretariat Kamar Dagang Ateville, saya secara resmi melarang Anda bekerja dengan Linton Group. Apa? Anda mengakhiri kerja sama dengan Linton Group? Apakah Anda gila? Direktur Weller, perusahaan saya, Oceana Group, menghentikan semua kerja sama dengan perusahaan Anda, efektif segera, kata Direktur Buffett. Apa-apaan? Pria kekar itu sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dia telah bekerja dengan Direktur Buffett selama beberapa dekade, dan mereka telah saling mengawasi selama dia bisa mengingatnya. Begitulah cara mereka tumbuh menjadi kaya dan berkuasa bersama. Namun, Direktur Buffett telah meninggalkan kemitraan yang berlangsung selama beberapa dekade demi perusahaan kecil seperti Linton Group. Apakah dia sudah gila? Pria kekar itu bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Leslie sendiri tidak mengerti apa yang dilakukan Direktur Buffett. Mereka hidup di dunia di mana kekuasaan adalah hal yang paling berharga.
Tidak ada yang akan membuang semua kekuatan mereka hanya untuk bekerja dengan sebuah perusahaan kecil. Linton Group telah berkembang menjadi perusahaan yang cukup besar, tetapi masih merupakan perusahaan yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan raksasa seperti Oceana Group. Apakah Zeke melakukan sesuatu yang tidak aku ketahui? Lacey menatap Zeke dengan curiga. Zeke tersenyum, segera memahami makna di balik tatapannya. Anda akan melihat. Pria kekar itu kemudian mengancam, pikirkan ini baik-baik, Direktur Buffett. Saya adalah Kepala Sekretariat Kamar Dagang Ateville, dan jika Anda tidak mematuhi saya akan menendang Anda keluar dari organisasi. Namun, Direktur Buffett tidak khawatir sama sekali. Hah, Kepala Sekretariat Kamar Dagang Ateville menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Aku baik-baik saja dengan menjauh dari organisasi seperti itu. Apa-apaan? Tekanan darah pria kekar itu melonjak. Apa sih bagusnya Linton Group? Mengapa Direktur Buffett meninggalkan Kamar Dagang Ateville untuk beberapa perusahaan acak? Serangkaian mobil mewah tiba-tiba berhenti di pintu masuk perusahaan. Sekelompok pria dengan tuxedo bergegas keluar dari kendaraan. Masing-masing dari mereka adalah anggota Kamar Dagang Ateville. Pemimpin mereka dan wakil presiden organisasi itu adalah Manny Pritchett. Dia juga kepala grup Penguin. Pria kekar itu mengerutkan kening dalam-dalam. Apa yang terjadi hari ini? Mengapa begitu banyak tokoh kuat datang ke sini? Kekayaan gabungan dari orang-orang itu merupakan 2/3 dari PDB negara itu. Bahkan, jika sebuah bom tiba-tiba meledak di gedung itu, ekonomi Rusia membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk pulih. Itu sebabnya ketika mereka bepergian bersama seperti itu, pasukan militer setempat dipanggil untuk melindungi mereka. Pria kekar itu punya firasat buruk tentang situasinya. Dia bergegas mendekat, bertanya, Tuan Pritchett, apa yang membawa Anda ke sini? Ketika Manny melihat pria kekar di sana, dia tampak tidak senang. Weller, kamu sangat egois. Kamu menerima pengetahuan orang dalam sebelumnya, tetapi kamu tidak membaginya dengan kami. Sebaliknya, kamu mencoba untuk menyimpan semua urusan ini untuk dirimu sendiri. Serius, kamu tidak memiliki sumber daya untuk menangkap ini. Kesempatan langka. Pria kekar itu benar-benar bingung. Pengetahuan batin apa? Perlakukan bisnis apa? Seberapa besar peluang bisnis ini untuk membuat kalian mengumpulkan sumber daya untuk merebutnya? Manny dan yang lainnya mengabaikan pria kekar itu, malah bergegas ke Lacey. Semua pria, termasuk Manny, membungkuk hormat padanya. Permisi, apakah Anda kepala Linton Group, Mes? Lacey Hinton. Hal itu membuat Lacey terperangah. Dia dengan cepat menjawab, halo, Tuan Pritchett. Ya, benar. Manny kemudian berkata, Bu Hinton, saya langsung saja. Saya ingin bekerja sama dengan perusahaan Anda. Saya harap Anda menerima tawaran saya. Bab 1469. Lacey menenangkan diri dan menjawab, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja dengan Tuan Pritchett. Ini hampir tengah hari. Kebetulan saya dan Direktur Buffett akan makan siang. Bagaimana kalau Anda bergabung dengan kami dan kita bisa membicarakan kolaborasi kita? Manny menjawab, saya senang mendengarnya, tentu saja, mari kita ambil jalan kita. Lebih cepat lebih baik. Direktur Buffett menyapa Manny, Tuan Pritchett, dunia yang kecil. Saya tidak menyangka akan melihat Anda di sini. Apa kabar? Tersenyum, Manny menjawab, hidup itu baik, bagaimana denganmu? Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Direktur Buffett berkata, tidak buruk seperti biasanya. Tapi saya punya sedikit berita tidak penting terkait Kamar Dagang Ateville. Apa itu? Apa maksudmu tidak penting, Tuan Buffett? Saya dikeluarkan dari Kamar Dagang Ateville oleh Weller. Weller menendangmu keluar dari Kamar Dagang Ateville, ada apa? Kenapa? Direktur Buffett tersenyum pahit, menjawab, karena saya ingin bekerja dengan Linton Group. Apa-apaan ini? Mata Manny terbakar amarah. Jadi Weller mengusirmu karena kau akan bekerja dengan Linton Group. Dia tidak di sini untuk meminta kerja sama dengan Linton Group. Tentu saja tidak. Bahkan, saya pikir dia di sini untuk menyusahkan Linton Group, kata Direktur Buffett. Brengsek. Setelah memaki pria itu dalam benaknya, Manny menegur, Weller, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu melawan Linton Group. Aku secara resmi menendangmu keluar dari Kamar Dagang Ateville. Apa-apaan? Pria kekar itu sangat marah sehingga urat di kepalanya mulai keluar. Meskipun marah, kebingungan lebih jelas di matanya. Tuan Pritchett, saya tidak mengerti. Kami sudah saling kenal selama beberapa dekade,
dan Anda belum pernah bertemu Leslie Hinton sebelum hari ini. Terlebih lagi, dalam hal kekuasaan, pengaruh dan pangsa pasar perusahaan saya hampir 2 kali lipat. Apa yang dipegang Linton Group? Saya juga salah satu pendiri Kamar Dagang Ateville, dan telah bekerja sebagai kepala sekretariat organisasi selama bertahun-tahun. Atas dasar apa Anda mengusir saya? Manny mengabaikan pria kekar itu. Dia menyeringai pada Leslie dan bertanya, Miss Hinton, apakah Anda puas dengan pengaturan ini? Leslie hendak mengangguk ketika Zeke menyela dengan kejam, tidak sama sekali. Manny segera bertanya, Tuan Williams, bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kita harus berkolaborasi dengan Linton Group. Bab 1470. Jika kolaborasi itu berhasil, mereka akan mendapatkan kekuatan yang cukup untuk mengubah Kamar Dagang Ateville menjadi organisasi internasional. Mengorbankan dia tidak berarti banyak dalam situasi seperti ini. Zeke menyatakan, pria itu menghina Linton Group dan istri saya. Saya tidak ingin dia menginjakkan kaki di Ateville lagi. Pria kekar itu sangat marah mendengarnya. Zeke Williams, kamu terlalu berlebihan. Kamu tidak ingin aku di Ateville. Aku tidak akan pergi, jadi apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku. Aku punya kontak militer, dan bahkan Kamar Dagang Ateville bisa, aku tidak akan melindungimu jika kamu melukai sehelai rambut di kepalaku. Tutup mulutmu, idiot. Weller, kerja sama perusahaanku denganmu dihentikan, segera berlaku, geram Manny. Anggota Kamar Dagang Ateville lainnya menimpali. Hal yang sama berlaku untuk kita. Perusahaan saya tidak akan pernah bekerja dengan Anda lagi. Semua proyek saya yang sedang berlangsung yang melibatkan perusahaan Anda akan dihentikan. Manny memikirkannya sejenak sebelum berkata, Gah, itu terlalu merepotkan. Mari kita masukkan Weller ke daftar hitam Kamar Dagang Ateville. Sebarkan beritanya. Siapapun yang bekerja dengan perusahaan Weller akan dianggap sebagai musuh organisasi. Apa-apaan? Pria kekar itu gemetar saat wajahnya dipenuhi keringat. Keputusasaan membebani hatinya, membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas. Dia bisa bertahan jika anggota Kamar Dagang Ateville membatalkan semua kerja sama mereka dengannya. Namun, mereka memasukkannya ke daftar hitam dan melarang semua organisasi lain bekerja dengan perusahaannya. Itu sama dengan memaksanya bangkrut, dia merasa seperti akan mati lemas. Kenapa? Apa bagusnya Williams? Kenapa kamu begitu ingin menyenangkan dia? Tawa ceria tiba-tiba terdengar dan menyela pria kekar itu. Seorang pria dengan potongan rambut kutu buku dan kacamata masuk. Tuan Williams, sudah lama. Semua orang terkejut melihat pria itu masuk. Itu adalah Kepala Kamar Dagang Ateville, Tim Gunn. Menteri Keuangan Negara dan pemimpin penting negara. Apa yang dia lakukan di sini? Memang, jawab Zeke dengan dingin, tetapi jika dia jujur, dia cukup terganggu oleh Tim. Yang terakhir menyeringai pahit. Dia baru saja tiba, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia yakin bahwa anggota Kamar Dagang Ateville telah menyinggung Marsekal Agung. Idiot mabuk ini pasti tahu bagaimana menyebabkan masalah. Daun menarik-narik ke meja Leslie dan mengingatkannya, tunggu apa lagi? Ayo sapa pria itu. Oh, benar. Pikiran Leslie tersentak kembali ke kenyataan. Mereka berada di gedung perusahaannya, dan dia adalah bosnya, jadi dia harus menyapa pria itu. Aku bertanya-tanya mengapa Zeke begitu jahat pada pria itu. Leslie berjalan ke depan dengan sopan dan mengulurkan tangannya. Halo, Tuan Gunn. Reputasi Anda mendahului Anda. Tim tersenyum cerah. Haha. Desas-desus itu tidak adil bagi Anda, Miss Hinton. Anda bahkan lebih anggun dan menakjubkan daripada apa yang mereka katakan. Tidak heran Anda mendapat perhatian Marsekal Agung. Nada bicara Tim baik, jelas bahwa dia sedang menenangkan. Tentu saja, semua orang tahu bahwa dia sebenarnya sedang menenangkan Zeke daripada hanya memuji Leslie. Semua orang bingung. Tim Gunn berada di puncak bidangnya, jadi mengapa dia begitu menghormati Marsekal Agung yang jatuh yang kekuatan dan keterampilannya telah dihancurkan. Leslie tampak sedikit malu. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan Gunn. Zeke menjadi tidak sabar. Tim Gunn, maukah kamu berhenti omong kosong dan katakan saja untuk apa kamu di sini? Meskipun kata-kata Zeke membuat semua orang terdiam. Daun tidak terpengaruh saat dia berteriak, Zeke sangat keren.